Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang kimia setelah hidrolisis. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah larutan penyangga atau dikenal dengan nama buffer. Nah, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada kisarannya. Jadi kalau misalkan ada asam atau ada basa ditambahkan sesuatu ke dalamnya, itu perubahan pH-nya tidak akan terlalu signifikan. Jadi misalkan ada suatu larutan asam dengan pH awal 5 misalnya, ditambahkan sesuatu di dalamnya, itu kalaupun misalnya mengalami kenaikan atau penurunan, itu pH-nya ada di kisaran 5, bisa di antara 4,9 atau 5,1 atau kurang dari itu, atau bahkan tidak berubah. Seperti itu ya. Jadi penambahannya itu bisa dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa, atau diencerkan. Diencerkan berarti ditambahin dengan H2O atau air. Nah, jadi prinsipnya untuk larutan penyangga ini sebenarnya cara mencarinya, cara kita menganalisanya itu hampir sama dengan hidrolisis. Jadi ada empat kemungkinan ya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya asam kuat ditambah basa kuat. Nah, kalau asam kuat ditambah basa kuat itu nanti hasilnya adalah reaksi penetralan, jadi tidak mengalami hidrolisis ataupun menjadi larutan penyangga gitu ya. Penetralan. Kemudian yang kedua ada asam kuat ditambah basa lemah. Kalau di hidrolisis ini hidrolisis sebagian ya. Jika keduanya habis bereaksi, nah ini dikatakan dengan hidrolisis sebagian, hidrolisis parsial ya. Yang ketiga, jika keduanya habis disebut dengan hidrolisis parsial. Namun jika yang kuatnya yang habis, jika yang kuat habis dan yang lemah sisa, ini dikenal dengan nama buffer atau larutan penyangga. Baik. Nah, yang ketiga kita tulis mana ya di sini ya. Yang ketiga itu misalkan kebalikannya. Basa lemah ditambah basa kuat ditambah asam lemah. Jika keduanya habis, jadinya hidrolisis parsial. Tapi jika yang kuatnya habis bereaksi dan yang lemahnya sisa, maka menjadi buffer. Satu lagi yang keempat itu ada si asam lemah ditambah basa lemah. Nah, ini akan menjadi murni pure akan mengalami hidrolisis sempurna. Oke. Baik. Nah, berarti kalau seperti itu, maka yang dapat kita simpulkan untuk buffer itu cuma ada dua macam. Yang pertama adalah asam kuat ditambah basa lemah, ini buffer. Yang kedua adalah jika reaksi basa kuat ditambah asam lemah gitu. Contoh reaksinya, reaksi larutan penyangga asam itu terjadi apabila asam lemah ditambah basa kuat. Nanti kan kalau asam lemah tambah basa kuat, waktu hidrolisis kita sudah pernah mempelajari bahwa akan terbentuk garam yang sifatnya mengikuti yang kuat. Nah, di sini yang kuat adalah si basa. Maka nantinya akan memperoleh hasil garam basa ditambah air seperti itu. Nah, perlu kita cari melalui reaksi MBS, mula-mula bereaksi dan sisa. Misalkan ada asam lemahnya X mol, kita misalkan, kemudian basa kuatnya adalah Y mol. Itu yang kuat harus habis bereaksi ya. Yang kuat harus habis bereaksi, ini habis bereaksi. Dan ini yang lemah harus bersisa. Nah, kalau di hidrolisis keduanya habis gitu. Nah, bagaimana dengan larutan penyangga basa? Untuk larutan penyangga basa sama ya. Berarti basa lemah, yang lemah adalah basanya ya. Kemudian yang kuat itu adalah asamnya. Nanti akan menghasilkan garam asam ditambah air. Nah, yang kuat itu habis bereaksi, yang lemah masih bersisa gitu. Jadi bedanya di situ saja. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja dari larutan penyangga? Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa penambahan sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran pada larutan penyangga ini hanya akan menimbulkan perubahan pH sedikit. Ya. Sehingga pH larutan dianggap tidak bertambah atau tetap pada kisarannya. Jadi yang seperti tadi ya, misalnya pH awal 5 berubah menjadi 5,1 atau 4,9 gitu kisarannya lah ya. Kalau misalnya pH-nya 9 bisa berubah menjadi 9,05 mungkin atau 8,99 seperti itu. Pokoknya intinya ada pada kisarannya. Nah, baik, bagaimana cara kerja si larutan penyangga ini dalam mempertahankan pH? Itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya larutan penyangga dari asam tadi yang tersisa adalah
kan tadi basa kuat ya, basa kuat yang habis. Jadi yang tersisa adalah asam lemahnya, ya asam lemah atau Ha, kita sebut Ha, ini asam lemah, ditambah dengan basa konjugasinya atau garamnya ya biasanya. Jadi muatannya adalah negatif di sini. Nah, perhatikan ini ya. Kalau misalkan dalam reaksi ini kita tambahkan sedikit asam, maka yang terjadi adalah nanti Ha nanti menjadi gini, amin ditambah H+. Amin ditambah H+. Nah, saat kita menambahkan sedikit asam kuat, maka nilai H+-nya akan bertambah. Kalau nilai H+-nya bertambah, maka reaksinya akan bergeser ke arah kiri. Jadi kalau H+ bertambah, reaksi bergeser ke arah kiri. Nah, tapi karena adanya si amin ini menyebabkan pertambahan si H+ ini nanti akan tetap diuraikan. Jadi bukan diuraikan, maaf, akan tetap diikat menjadi Ha. Nanti akan jadinya gini. Si amin tadi akan mengikat kelebihan H+ dan tambahannya H+ tadi menjadi reaksi Ha. Sehingga kalaupun misalnya H+-nya bersisa, itu ada sisa sedikit. Jadi tidak terlalu mempengaruhi kenaikan pH. Seperti itu. Kemudian untuk kalau penambahan sedikit basa kuat gimana? Ini Ha amin ditambah H+. Seandainya nih kita tambahin basa kuat kan berarti OH- ada di sini, ada di dalam larutan. Nah, si H+ sama OH- ini nanti akan membentuk H2O. Sehingga ini ketarik menghasilkan H2O, sehingga yang di sebelah kanan itu akan kekurangan spesies. Spesies ini akan hilang, yang sebelah sini akan hilang jadinya. Akan terbentuk H2O. Sehingga reaksi akan bergeser ke arah kanan. Gitu. Reaksi bergeser ke arah kanan. Nah, reaksi bergeser ke arah kanan. Kemudian bagaimana kalau misalkan penambahan air? Kalau penambahan air kan berarti air itu kan ada H2O ya. H2O. Nah, kemudian H2O ini kalau di dalam air juga kan akan bereaksi dengan H+ ditambah OH-. Berarti si reaksi ini akan bertambah H+-nya, berarti mengikuti awal reaksi yang di atas, dan akan bertambah OH-nya, berarti mengikuti reaksi yang di bawah. Sehingga penambahan air pada pengenceran itu sebenarnya tidak berpengaruh, tidak terlalu mempengaruhi. Karena ya reaksinya cuma geser-geser aja. Ini yang saya H+-nya nih menyerang ke sini, reaksi geser ke kiri. Kemudian kalau OH-nya menyerang, reaksi geser ke kanan, cuma geser-geser aja. Jadi tidak terlalu mempengaruhi perubahan pH-nya. Bagaimana kalau di larutan penyangga basa? Nah, kalau di larutan penyangga basa berarti yang tersisa adalah basa lemah MOH ya, dengan garamnya. Garamnya itu adalah asam konjugasinya, jadi makanya plus di sini. Terus kalau ditambahkan H+ gimana? Kalau ditambahkan H+ berarti OH-nya akan diambil. Maka reaksi bergeser ke arah kiri. Mohon maaf, kalau OH-nya diambil, reaksi akan bergeser ke kanan. Kalau misalnya OH- yang ditambahkan, berarti ini semakin banyak. Kalau ini semakin banyak, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri gitu. Nah, kalau pengenceran juga sama seperti tadi, reaksi cuma geser-geser aja. Saat kita mengukur pH-nya, dia sedang bergeser kemana nih, ke kanan atau ke kiri gitu. Tapi pada akhirnya tidak terlalu mempengaruhi perubahan pH. Nah, kita lanjut, bagaimana sih caranya kita membentuk pH larutan penyangga? Yang pertama itu adalah larutan penyangga asam ya. Nah, kalau larutan penyangga asam yang pertama contoh misalnya. Contohnya adalah campuran asam asetat. Asam asetat kan asam lemah ya. Asam asetat itu asam lemah. Kemudian ditambahkan dengan si garamnya. Garamnya itu harus yang memiliki ion yang sama ya. Jadi ini ionnya harus sama, ada ion yang serupa. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan misalkan kayak gini. CH3COOH ditambah NH4Cl misalnya. Ini termasuk larutan penyangga atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Walaupun ini adalah asam lemah dan ini adalah garam, tetapi beda ionnya itu beda di antara CH3COOH dengan si NH4Cl tadi gitu. Jadi harus diupayakan yang sama gitu ya. Nah, untuk rumusnya gimana? Jadi kalau untuk si H+, kalau pada larutan penyangga asam kan H+ ya jadinya ya. Itu rumusnya adalah Ka dikali dengan mol asam atau konsentrasi asamnya dibagi dengan mol garam atau konsentrasi dari basa konjugasinya gitu ya. Jadi di buku setiap buku ada beda-beda. Nah, kadang dalam mol, kadang dalam milimol bebas. Tapi ini ada tambahan sebenarnya, di sini harusnya dikali dengan valensi. Valensi itu maksudnya jumlah dari ion yang dikali valensi. Jumlah ion yang terdapat pada si garamnya tadi. Misalnya CH3COO Na itu jadinya CH3COO-.
ya, CH3CO ditambah Na+. Nah, yang kita hitung itu adalah yang ion serupa. Ion serupa ini ada berapa banyak jumlah ion ini? Kan ada satu aja ya, berarti valensinya adalah valensi 1 gitu. Next lagi kita lanjut untuk bagaimana untuk si larutan penyangga basa. Kalau larutan penyangga basa itu yang pertama contohnya adalah larutan campuran dari larutan amonia atau NH3 dengan larutan amonium klorida atau NH4Cl. Jadi kenapa kok ini kok mirip, Bu? Nggak ada mirip-miripnya deh kayaknya gitu kan. Sebenarnya NH3 kalau ditambahkan dalam air itu akan menjadi NH4OH. Nah, ya kelihatan ya kemiripannya di sini. Oke, gitu. Kemudian cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya sama ya. Kalau misalnya larutan penyangga, berarti yang di atas itu adalah mol yang lemahnya. Misalnya kita ambil larutan penyangga asam, berarti mol asam lemahnya. Kalau larutan penyangga basa, berarti mol basa lemahnya gitu. Kb dikali mol basa lemah. Mol basa lemah yang di sini adalah molnya si NH3 karena di sini adalah basa lemah. Nah, untuk nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana cara kita menentukan asam lemah dan basa lemah. Sebenarnya sih di pelajaran sebelumnya sudah ada. Itu bisa dicek juga di video asam lemah basa lemah juga bisa. Jadi dikali dengan si mol garam. Ya, mol garamnya mana? Mol garamnya itu adalah si ini NH4Cl ini molnya, NH4-nya. Ya, NH4 plusnya ini. Kali valensi. Kali dengan valensinya. Ya, dikali dengan valensi. Kali valensi. Berarti NH4Cl diionisasi dulu. NH4Cl itu jadinya adalah NH4 plus ditambah Cl in. Berarti valensinya 1. Gitu. Nah, kembali lagi ya tadi ya. Bagaimana sih caranya kita menentukan si asam lemah, kemudian basa lemah, basa kuat? Nah, saya tulis di sini ya. Bagaimana caranya kita menentukan asam kuat? Oke, asam kuat itu terbentuk dari yang pertama, syarat yang pertama itu adalah jika H ditambah dengan golongan 7A kecuali F, kecuali fluor ya. Jadi misalnya 7A tuh bisa dari Cl berarti ya. Jadi HCl, HBr, HI dan seterusnya gitu ya. Kecuali HF. Gitu. Kemudian untuk asam lemah lain itu lihat senyawanya. Apabila dalam senyawa jumlah O dikurangi jumlah H itu lebih besar dari sama dengan 2. Contohnya seperti H2SO4. Oke. Jumlah O-nya ada 4. Ya, jumlah H-nya ada 2, kurangi 2. Hasilnya lebih besar dari sama dengan 2. Makanya disebut dengan asam kuat. Nah, yang asam lemah bagaimana? Yang asam lemah ya berarti ya sisanya dari ini. Contoh misalnya ya, contoh yang asam lemah CH3COOH. Jumlah O-nya ada berapa nih? Ada 2 ya. 2 dikurang dengan jumlah H-nya ada 4. Apakah benar lebih besar dari sama dengan 2? Min 2 besar dari sama dengan 2 salah ya. Maka dari itu CH3COOH disebut dengan asam lemah. Itu untuk aturan yang asam lemah sama asam kuat. Nah, bagaimana kalau basa? Kalau basa kuat itu adalah apabila senyawa dari ion dari golongan 1A dan 2A kecuali Be dan Mg. Kecuali Be dan Mg bertemu dengan OH-. Nah, ini adalah yang basa kuat, selebihnya adalah basa lemah seperti itu. Oke, di sini sudah ada judul baru. Apa saja sih fungsi larutan penyangga ya? Jadi larutan penyangga itu berfungsi sebagai dalam darah. Ya, darah sebagai larutan penyangga maksudnya. Jadi pH darah itu tidak bisa langsung tiba-tiba berubah jadi dari misalnya dari asam langsung ke basa misalnya gitu. Misalnya dari 4 jadinya langsung ke 9 gitu kan, enggak seperti itu. Jadi guna dari larutan penyangga pada darah itu adalah untuk mempertahankan pH. Gitu. Kemudian ada di air liur juga. Mengingat kita makan itu banyak yang asam-asam ya, jadi banyak yang asam-asam, maka pH-nya kalau misalkan tidak ada air liur, maka pH kita di dalam mulut kita akan berkurang karena kita tambahkan asam terus gitu. Jadi air liur ini sebagai larutan penyangga di dalam mulut. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan lagi bagaimana sih sebenarnya cara kerja darah dan air ludah dalam menjaga kestabilan pH dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian ada juga menjaga keseimbangan pH tanah. Nah, jadi di dalam tanah juga ada larutan penyangga yang nanti misalkan nih kita punya tanaman, kemudian kita beli pupuknya kan basah ya, terus lantas tiba-tiba kalau misalnya di tanah itu nggak ada larutan penyangga, itu bisa-bisa tanah kita bisa terlalu basah. Tapi karena adanya larutan penyangga, walaupun ditambahkan pupuk, maka pH dari tanaman itu tidak terlalu signifikan berubahnya. Kemudian ada lagi larutan penyangga pada obat-obatan, contohnya pada obat MAH misalnya. Obat MAH itu kalau nggak salah kan dibuat dari salah satunya adalah MgOH 2 kali ya. Ini MgOH 2 kali. Nah, ini kan sebenarnya udah kelihatan ya bahwa ini basah. Kemudian kita masukkan ke dalam perut kita, yang di dalam perut ada yang namanya asam lambung adalah HCl.
Apakah iya kemudian HCl ditambahkan dengan MgOH langsung tiba-tiba netral? Kan tidak secepat itu sebenarnya proses kerjanya. Jadi ada yang digunakan untuk menahan agar pH yang ada di dalam perut itu tidak, di dalam lambung maksudnya, tidak terlalu signifikan berubahnya. Oke. Baik, kita masuk ke contoh soal. Kemudian yang pertama, ya, ada 100 ml CH3COOH, kemudian di 0,2 molar. KA-nya segini. Nah, ini ada KA-nya, ada data KA. Sebenarnya data KA ini sudah membantu untuk mengidentifikasi, oh ini berarti di sini ada yang namanya asam lemah. Karena yang punya KA adalah yang lemahnya. Saya tulis AL aja, asam lemah. Kemudian dicampur dengan 50 ml CH3COONA. Oke, CH3COONA ini sudah merupakan garamnya dari CH3COOH. Jadi kalau misalkan sudah di dalam soal diketahui asam lemah ditambah dengan garamnya, atau basa lemah ditambah dengan garamnya, ini langsung masuk ke rumus. Tapi kalau misalkan yang diketahui di dalam soal itu ada si asam lemah ditambah basa kuat atau asam kuat ditambah basa lemah, maka harus masuk dulu ke reaksi MBS dulu, gitu ya. Jadi urutannya itu, runutnya itu hampir mirip seperti dengan hidrolisis. Jadi kalau misalnya hidrolisis kan kalau sudah diketahui garamnya langsung masukin ke rumus, tapi kalau belum diketahui garamnya cari garamnya dulu, gitu ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya nih kalau soal seperti ini? Kita tulis dulu ya, rumusnya kita tulis dulu. Kita tulis rumusnya tadi ada, berarti kalau ini adalah asam lemah, maka nanti penyangganya akan menjadi penyangga asam, karena pasti asam lemahnya yang bersisa. Maka kalau asam itu ada konsentrasi H+. Ya, rumusnya adalah konsentrasi H+, itu sama dengan Ka dikali M mol asam lemah dibagi M mol garam dikali valensi. Oke. Kalau kenapa ibu makainya M mol, kenapa bukan mol? Karena di sini sudah diketahui dalam bentuk mililiter. Jadi untuk mencari mol rumusnya kan sebenarnya molaritas sama dengan mol per volume. Maka mol itu sama dengan molaritas dikali dengan volume. Gitu. Kebetulan volumenya diketahui dalam mililiter, makanya saya gunakan dalam M mol. Oke, masukin dulu KA-nya. KA-nya adalah 1,0 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan M mol-nya di sini ada asam lemahnya itu adalah 100 kali dengan 0,2 M mol. Ya, ini 100 dengan 0,2. Terus kemudian garamnya berapa nih? 50 dikali dengan 0,2 M mol. Dikali dengan valensi dari ini berapa? Oh, cari valensinya dulu, berarti CH3COONA diionisasi menjadi CH3COO- ditambah Na plus. Ya, di sini ada minus di sini. Jadi CH3COO-nya cuma ada 1, maka valensinya kita kali dengan 1. M mol-nya kita coret, 0,2-nya sebenarnya bisa dicoret aja. 100 dibagi 50 itu adalah 2, maka jawabannya adalah 1 kali 2, 2,0 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Kemudian yang ditanya udah selesai atau belum ini belum selesai, ini masih dalam bentuk molaritas karena masih konsentrasi. Kemudian kita cari pH-nya, maka rumus pH masukkan. Rumus pH adalah min sama dengan min log dari H+, sama dengan min log dari 2,0 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 kurang log 2. Nah, seperti itu cara menjawabnya yang pertama, soal pertama. Mari kita lihat soal berikutnya. Ya, soal berikutnya kita coba analisa ya. Sebanyak 100 ml larutan CH3COOH dicampurkan dengan 50 ml BaOH 2 kali. Oke, baik. Karena di sini BaOH 2 kali itu adalah basa, maka kita harus cari dulu garamnya. Ya, baik hidrolisis ataupun larutan penyangga, kalau diketahui asam lemah dengan basa kuat, belum diketahui garamnya, cari dulu garamnya. Nah, berarti masuk reaksi MBS nih. Kita masukkan ke reaksinya. Yang pertama, CH3COOH ditambah dengan BaOH 2 kali. Nanti hasilnya adalah CH3COO 2 kali Ba ditambah dengan H2O sejumlah 2 H2O nya. Ini kok bisa kayak gini sih Bu? Ya, karena Ba ini adalah golongan 2A. Jadi kalau golongan 2A itu plus 2 ya. Ba 2A
Ba itu plus 2 ya, ditambah dengan si CH3COO itu kan min 1 ya, CH3COO itu kan min 1. Jadi supaya menyamakan muatannya, jadi min plus 2 ditambah berapa? Ditambah dengan 2 kali CH3COO min, maka dituliskan CH3COO dalam kurung 2 kali ditambah dengan Ba gitu. Oke, baik, kita buat reaksi MBS-nya dulu. Ini mula-mula, kita tulis mula-mulanya berarti berapa mol sih di sini? Di 100 ditambah dengan dikali dengan 0,2. Jadi ada 20 milimol. BaOH 2 kali ada 50 dengan 0,1 dikalikan jadinya 5 milimol. Nah, kemudian pada mula-mula belum ada bereaksi. Oke, kita samakan dulu ya ininya ya. Samakan dulu, setarakan dulu apakah sudah setara. Ternyata belum, di sini ada ini harusnya kita kali dengan 2. Ya, di sebelah sini kita kali dengan 2 supaya CH3COO-nya sama. Ba-nya sudah, H2O-nya sudah. Nah, seperti ini baru setara ya. Kemudian kita lihat yang paling sedikit dari 20 sama 5, tentu yang 5. Berarti akan habis yang 5 dulu. 5 milimol habis dulu. Yang di sebelah sini 5 dikali dengan 2. 2 karena dia punya 2 koefisiennya 2. Jadi 5 kali 2 jadi 10. 10 milimol. Nah, di sini koefisiennya 1 jadi cuma 5. Kemudian yang di sini 2 jadi ada 10 milimol, tapi air abaikan saja ya karena nggak masuk ke dalam perhitungan rumus juga. Kemudian sisanya berapa? 20 kurang 10 sama dengan 10 ya, salah, maaf. 10 milimol. Kemudian 5 kurang 5 habis. Nah, untuk yang produk jadi bertambah. Ini 5 milimol. Kemudian ini 10 milimol. Oke, baik, karena ini adalah asam lemah, karena ini ada clue juga ya, di sini ada clue, ada Ka. Berarti kalau ada Ka berarti ini adalah penyangga asam. Karena yang bersisa juga asam lemahnya. Ini asam lemah bersisa, kemudian ini garamnya. Jadi rumusnya untuk penyangga asam pasti ada H+ ya. H+ itu sama dengan Ka dikali dengan milimol asam lemah dibagi dengan milimol garam dikali dengan valensi. Tuh, kita kali dulu dengan valensinya. Oke. Kemudian kita cek ya, Ka-nya di sini ada 1,0 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol dari asam lemah adalah yang ini. Jadi 10 milimol. Mol garam adalah yang ini adalah 5 milimol dikali valensinya. Nah, valensinya tadi yang serupa dengan si asam itu kan adalah yang si CH3COO. Nah, kita lihat CH3COO-nya ada berapa valensinya? Oh, ternyata ada 2, berarti kita harus kali dengan 2 di sini. Nah, jadi coretlah ini milimolnya. Kebetulan 5 kali 2 kan sama-sama 10 ya, jadi kita coret juga dengan 10. Maka hasilnya adalah 1,0 kali 10 dipangkat dengan min 5. Nah, sudah selesai? Ternyata belum selesai karena belum sampai ke pH. Ini baru dalam bentuk molaritas. Kemudian pH-nya berapa ya? Rumus pH adalah min log dari H+. Sama dengan min log dari 10 pangkat min 5 aja ya, saya tulisnya karena di 1 ya sama aja sih. Jadi sama dengan 5, jadi pH-nya adalah 5 untuk soal kedua. Next lagi, terakhir contoh soal terakhir ya. Untuk soal ketiga, berapa gram amonium NH4 2 kali SO4 dengan massa rumusnya adalah atau massa molekulnya adalah 132 yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml larutan NH4OH 0,1 molar untuk mendapatkan larutan buffer dengan pH 9. Oke. Ini dikasih tahu ada Kb. Berarti kalau Kb ini sudah kelihatan bahwa ini merupakan penyangga basah tentunya, larutan penyangga basah karena pH-nya 29 kan. Jadi yang pertama harus kita cari adalah apa ya? Kita harus bikin dulu persamaannya sepertinya. Bikin dulu persamaannya, coba kita lihat. NH4 2 kali SO4 ya. Kita harus bikin persamaannya dulu karena di sini ada asam kuat. Asam dan salah. Bukan. Ini adalah garamnya langsung. Garam, udah nggak perlu dibuat MBS, berarti garam dan basa, maaf ya. Maklum puasa. Oke, baik, ini adalah garamnya. Kita cari dulu untuk pH. Kita mulai dari pH-nya dulu deh kalau gitu ya. pH-nya adalah 9. Maka kalau gitu POH-nya adalah 14 dikurang 9 sama dengan 5. Jadi POH-nya 5 sehingga nanti konsentrasi OH-nya bisa kita cari. Rumusnya adalah 10 pangkat min POH.
Nah, itu rumusnya ya. Jadi kalau H plus itu 10 pangkat min pH gitu ya. Jadi 10 pangkat min pOH-nya 5. Nah, ini adalah M-nya untuk si soal ini. Kemudian yang diketahui berikutnya si ini nih, ini udah lengkap nih, 500 ml sama segini. Jadi si NH4OH ya kita tulis. NH4OH itu molnya sama dengan 500 ml dikali 0,1 molar sama dengan 500 kali 0,1 berarti 50 milimol ya, 50 milimol. Kemudian berikutnya lagi yang ini belum diketahui ya, ini berapa molnya belum diketahui. Ini misalnya kita ibaratkan seperti X mol lah, X mol. Maka reaksinya karena ini sudah ada garamnya, jadi kita bikin reaksi ionisasi garamnya dulu aja ya biar kelihatan ionnya. Nah, kalau direaksikan ionisasinya menjadi NH4 plusnya ada 2 ya, ditambah dengan SO4 2-. Nah, jika ini adalah X mol, maka yang ini 2 kali X mol, di 2X mol. Setelahnya kita masukkan ke dalam rumus OH- ya, karena dia adalah buffer basah. Terus ini juga kita sudah ketemu yang si M plusnya ya, kan rumusnya kan Kb dikali milimol milimol basa lemah dibagi dengan milimol garam dikali dengan valensinya. Nah, kalau yang ini udah dikali valensi langsung ya, ini kan valensinya 2, di sini udah 2, jadi valensinya udah langsung 2x nanti kita tulis. Jadi Kb nya itu 1,0 kali 10 pangkat min 5 dikali basa lemahnya, milimol basa lemahnya tadi sudah dicari ya, ini 50 milimol. Nah, ini dalam milimol juga aja, ini juga dalam bentuk milimol juga ya. Jadi pernya adalah 2x milimol. Nah, konsentrasi OH nya juga sudah ada nih, kita masukkan ke dalam soal. Berarti di sini 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 di kanan dan kiri kita coret aja. Jadi sisanya 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5, jadi sisanya 1. Sama dengan 1 ya, abaikan saja ya sudah. Milimolnya dicoret. 50 dibagi dengan 2. Nanti bentuknya tapi masih dalam bentuk milimol ya, seharusnya nggak usah dicoret seharusnya tadi. Oke, 50 dibagi 2 itu adalah 25 milimol dalam bentuk milimol ya. Berarti apa sih ini? Mohon maaf yang ini salah. Lagi jadi 2x sama dengan 50 milimol. Jadi x-nya sama dengan 50 dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 25 milimol. Tadi Bu langsung aja. Tapi nanti takutnya kalian nggak paham. Oke, next. Udah dapat 0,2 milimol. Yang ditanya apa sih sebenarnya yang ditanya ya? Berarti X ini adalah molnya ya. Yang ditanya adalah berapa gram. Berarti pakai rumus mol sama dengan gram per ml. Berarti cari gramnya sama dengan mol dikali dengan ml. Molnya ada berapa tadi? 25 milimol dikali dengan 132. Jadi sama dengan totalnya adalah 3000 enggak ya, 132 dikali dengan 25, 3300. Karena dalam milimol maka di sini juga dalam miligram. Nah, dijadikan ke gram, jadinya dibagi 1000 deh, jadi 3,3 gram. Selesai. Ya, kira-kira seperti itu dulu ya penjelasan kita hari ini. Semoga cukup dimengerti, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh kalian tanyakan sama Ibu via chat, boleh via di kelas nanti kalau misalnya kita sudah ketemu boleh juga gitu ya. Ibu tutup dulu dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.